Tes, tes. Halo, tes. Halo. Oke teman-teman, hari ini saya punya sebuah TV LED dengan merek LG. Ukuran TV-nya adalah 43 inch, cukup besar. Jadi TV ini divonis harus mengganti layar. Harus mengganti layar LCD. Jadi layarnya divonis rusak. Dia menampilkan gambar. Hanya saja di layar ada garis-garisnya, sehingga gambarnya nggak enak dilihat gitu ya. Jadi ada garis, dan itu vonisnya adalah mengganti layar. Jadi saya mendapatkan TV ini kira-kira 2 atau 3 minggu lalu ya. Dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman seperti apa kerusakan LCD yang harus mengganti layar itu yang terjadi pada TV LG ini. Saya akan coba nyalakan. Kita akan lihat. Oke, kalian lihat logo LG-nya itu sudah muncul aneh. Oke, kalau kalian perhatikan, misalkan saya hidup menu di sini ya. Oke. Oke, kalian lihat gambarnya agak sedikit aneh. Coba kita masuk ke bagian pengaturan. Nah, di sini lebih jelas kelihatan bahwa layarnya ini rusak, dan kalian bisa perhatikan di bagian atas itu layarnya masih bagus, lalu di bagian tengah mulai rusak, yang ada apa ya? Kayak ritmenya, ada ritmenya. Rusak, agak bagus. Lalu rusak lagi, agak bagus. Dan kita lihat ada potongan di sini, garis, dan di sini juga ada garis. Mungkin kalian bisa lihat dengan jelas. Dan ritmenya itu sebenarnya adalah rangkaian elektronik di dalam mesin TV LED LG ini sedang memaksa untuk memberikan tegangan ke panel gitu ya. Tapi karena panelnya rusak, akhirnya dia kayak ada protek gitu. Jadi dia mempush tegangan karena tidak sesuai dengan mungkin arusnya, mungkin apa ya. Jadi dia balik lagi. Dia mempush lagi dan balik lagi. Nah, apakah kita bisa memperbaiki kerusakan layar yang seperti ini? Saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa memperbaiki LCD dengan kerusakan ini tanpa harus mengganti LCD-nya. Jadi tanpa mengeluarkan komponen, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun, kita bisa memperbaiki kerusakan layar seperti ini. Jadi kita nggak usah ganti layar yang harganya jutaan untuk TV ukuran sebesar ini ya, apalagi 43 inch. Apalagi TV-nya itu model keluaran baru gitu ya. Jadi saya akan coba untuk bongkar dulu dan jelaskan kepada teman-teman sedikit ya. Oke teman-teman, secara umum inilah bagian dalam dari TV LED LG, merek LG ya. Jadi secara umum ada mesin TV-nya, ada power supply yang langsung jadi satu dengan driver backlight, dan ini kabel yang dilepas adalah kabel ke panel kontrol. Oke, kita kembali ke video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu TV ini menampilkan
kerusakan LCD yang bergaris dan memiliki ritme rusak gitu ya. Maksudnya ritme rusak itu dia lagi parah gitu ya. Sebentarnya lagi itu rusak, hanya saja tidak terlalu parah. Jadi dia ada ritmenya. Dan juga di bagian atas LCD-nya itu masih menampilkan gambar yang bagus. Oke, ini perlu dicatat. Kalian harus ingat, jika LCD menampilkan bagian tertentu di layarnya masih bagus dan sisanya itu rusak, itu artinya adalah LCD-nya dia short atau terjadi konsleting di dalam panel LCD, panel kaca LCD, hanya sebagian, tidak secara keseluruhan gitu ya. Jadi berbeda dengan panelnya short secara keseluruhan, atau mungkin berkarat, atau mungkin COF-nya robek gitu ya, itu berbeda. Jadi ini kondisinya masih bisa menampilkan gambar, hanya saja di bagian atasnya bagus dan di bagian bawahnya rusak gitu ya. Untuk panel LCD itu tipe apapun ya, tipe apapun, sebenarnya ada dua jalur pemberian signal ke panel LCD. Kalian bisa lihat kalau di sini sangat jelas sekali ada dua kabel ya, yang jalurnya menuju ke panel kaca LCD ya. Jadi ada dua. Jadi berbeda dengan merek misalkan Toshiba yang menerapkan atau menggunakan panel Samsung, dia menggunakan satu fleksibel, lalu di fleksibelnya tersebut ada COF-nya, dan di COF-nya tersebut dibelah lagi menjadi dua menuju panel LCD. Di situ kita susah untuk melihat jalurnya ada dua sebenarnya. Nah, di sini ada dua kabel fleksibel yang sebenarnya di dalam masing-masing kabel fleksibel ini memiliki beberapa jalur yang sama fungsinya gitu. Sebagai contoh, mungkin di sini misalkan ada jalur yang menghidupkan atau memberikan sinyal A ke panel LCD. Sebenarnya di fleksibel ini juga ada jalur yang memberikan sinyal A ke LCD. Nah, dari dua fleksibel ini, salah satu itu nanti menemukan short atau hubung singkat di panel LCD yang menyebabkan panelnya itu rusak sebagian gitu ya. Nah, tugas kita sekarang adalah menghilangkan kerusakan pada LCD tersebut di jalur mana itu gitu ya. Jadi karena ada dua jalur, kita akan coba untuk mengeliminasi salah satu jalurnya sehingga pemberian sinyal A gitu ya, contohnya pemberian sinyal A tidak menemukan short pada panel gitu, sehingga misalkan di sini ini diteruskan ke LCD, jika menemukan short di LCD, jadi kita tidak menggunakan jalur A di sini, jadi kita akan tutup. Maka apakah sinyal A masih bisa diteruskan ke panel? Bisa, karena di kabel satunya ada sinyal A gitu ya. Kita akan coba, kita akan perhatikan di bagian konektor di sini. Saya akan copot dulu fleksibelnya, sehingga teman-teman bisa melihat konektor di dalamnya. Oke, sudah dicopot. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ada jalur yang sangat tipis sekali. Kelihatan nggak ya? Oke, kurang kelihatan. Saya akan rekam pakai HP dulu. Tes. Oke, di PCB-nya kalian bisa lihat ini ya, ada banyak sekali jalur, ya, yang jalurnya itu juga menuju ke konektor satunya gitu ya. Jadi ini seperti di paralel. Oke, kalian bisa lihat. Kalau dilihat dari jalur yang ini dari prosesor ya, dari IC prosesor. Jadi
masing-masing memiliki jalurnya. Dari prosesor ada yang ke sini, dari prosesor ada yang ke konektor satunya, tapi di jalur yang bawah ini itu di paralel. Seperti yang saya bilang tadi, jika konektor ini mendapatkan sinyal A, maka konektor satunya juga mendapatkan sinyal A gitu ya. Saya akan coba untuk mengeliminasi salah satu konektor, salah satu jalur sinyal A gitu istilahnya, antara ini atau ini. Bagaimana cara mengeliminasinya? Kita akan tutup fleksibel di sini ya, terminalnya, dengan menggunakan selotip isolasi gitu ya. Kita akan coba. Tadi di sini dia konektor, istilahnya saya tadi sinyal A. Jadi saya akan coba menutupnya menggunakan isolasi dengan ketebalan atau lebar yang kira-kira sama dengan jumlah jalur sinyal A, istilah sinyal A gitu ya. Saya akan tutup seperti ini. Biasanya ini berhasil kalau memang kondisi panelnya bagus. Oke, saya sudah tutup ya. Nggak kelihatan? Oke, saya sudah tutup seperti ini ya. Sejumlah jalur sinyal A, istilah sinyal A. Oke. Nah, sekarang saya akan pasang lagi konektor yang ini sudah kita tutup, jalur sinyal A-nya, dan satunya lagi itu tidak kita tutup ya. Sekarang saya akan coba untuk nyalakan TV-nya. Apakah sukses, teman-teman? Oke. Ternyata layarnya masih rusak. Jadi mungkin artinya panel yang kita tutup itu adalah fleksibel yang kita tutup itu adalah fleksibel yang sehat. Sedangkan fleksibel yang nggak kita tutup itu adalah fleksibel yang tidak sehat gitu ya. Jadi bisa kalian lihat ini masih rusak, bergaris. Dari logo LG-nya aja udah ketahuan rusak. Kita akan pindahkan isolasinya ke fleksibel satunya. Jadi jumlah jalurnya sama, hanya saja posisinya yang berbeda. Oke. Lagi-lagi saya perlu ambil HP. Ini ya teman-teman. Jadi ini jalur yang ditutup. Kalau tadi konektor yang ini saya tutup, sekarang di fleksibel yang satunya. Oke. Dan sekarang langsung kita coba. LCD-nya langsung normal, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat LCD-nya tidak ada rusak lagi ya. Saya akan ulang nyalakan. Oke, logo LG-nya sudah bagus. Dan di sini yang saya katakan tadi, kita memperbaiki LCD yang awalnya itu disuruh untuk mengganti panel LCD-nya, kita bisa memperbaikinya tanpa mengeluarkan biaya gitu ya. Isolasi, kan di rumah pasti aja ada isolasi kan. Jadi dengan menutupi jalur yang rusak, kita sudah bisa membuat layarnya normal kembali. Kita akan coba untuk menampilkan menu. Apakah rusak seperti di awal tadi? Saya akan coba pasang panel kontrolnya.
untuk memastikan bahwa layarnya memang sudah bagus gitu ya. Oke, saya akan balik dulu. Saya akan pencet menu. Dan kalian bisa lihat menunya tampil dengan normal, tanpa adanya kerusakan seperti yang di video sebelumnya. Oke, saya akan tutup dulu TV-nya, saya akan rapikan. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan, kalau kalian merasa video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian atau teman kalian, silahkan share video ini ke teman kalian. Mungkin aja dengan kalian men-share video ini, bisa membantu teman-teman lain yang memiliki kerusakan sama seperti ini. Apa salahnya mencoba? Karena TV-nya sudah divonis mengganti layar, kalian bisa melakukan apapun dengan TV yang harusnya mengganti layar itu. Kalau di Denpasar, Bali, itu mengganti layar harganya sudah hampir sekitar 80% sampai 90% dari harga TV barunya gitu ya. Jadi untuk apa kita mempertahankan TV yang rusaknya sudah hampir kayak TV baru? Mungkin bisa kita gunakan untuk praktek seperti yang saya lakukan sekarang ini. Oke, mungkin kalian bisa share video ini, lebih bermanfaat untuk teman kalian gitu ya. Atau kasih tahu tetangga kalian, "Woi, ada video perbaikin TV nih," gitu. Cara perbaikin TV-nya aneh gitu. Kalian bisa share mungkin. Sekarang kita akan nyalakan, semoga aja nggak rusak. Biasanya sih kalau sudah dirakit dia rusak lagi gitu. Nggak, maksudnya biasanya kalau sudah pas dibongkar, dinyalain itu normal, tapi kalau casing udah dirakit tuh biasanya rusak lagi. Mungkin ada teman-teman yang pernah punya pengalaman kayak gitu, pas memperbaiki sesuatu dia normal, tapi begitu casingnya dipasang dia rusak lagi gitu ya. Pasti pernah ngalamin. Oke teman-teman, normal TV-nya ya. Oke, TV-nya sudah nggak bergaris lagi, dan sekarang saya punya TV dengan ukuran 43 inch, yang awalnya itu layarnya harus diganti, tapi sekarang saya sudah membuat layarnya normal kembali. Oke, mungkin sekian dulu vlog saya hari ini. Sekarang sudah jam setengah 5 pagi, dan kalian bisa bantu saya dengan men-share video ini ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Taruh. Iya.